Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mendengar kata pilihan atau yang terpilih atau the chosen, pasti kita punya gambaran bahwasanya yang dipilih adalah orang yang spesial. Ketika suatu kelompok dipilih, berarti kelompok itu mungkin punya kemampuan di atas rata-rata. Atau ketika seseorang dipilih, pasti orang itu punya sesuatu di atas rata-rata atau kebanyakan orang pada umumnya. Kita ambil contoh misalkan dalam lingkungan sekolah, ada anak-anak yang dipilih untuk mengikuti lomba olimpiade sains misalkan. Berarti anak itu punya kemampuan di atas rata-rata. Atau dalam lingkungan kerja, ada orang yang dipilih untuk naik jabatannya. Berarti dia mungkin punya skill lebih baik daripada orang rata-rata. Pilihan atau yang terpilih seringkali dilihat sebagai yang khusus atau spesial karena punya sesuatu yang lebih, ada yang bisa ditonjolkan. Pada hari Minggu ini kita mendengar kisah tentang bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih dalam bacaan yang pertama. Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa kepunyaannya. Dan di dalam Injil kita mendengar Yesus mengutus ke-12 rasulnya sebagai orang-orang pilihan. Berarti bangsa Israel dan para rasul adalah yang terpilih. Namun apakah yang terpilih dalam sudut pandang kita sama seperti yang terpilih dalam sudut pandang Allah? Kita lihat bangsa Israel. Kita tahu kalau dalam bacaan yang pertama, terusan ceritanya adalah ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka membuat allah-allah lain, yakni kerbau dari perhiasan emas mereka, dan mereka menyembahnya. Ketika Musa sedang bertemu dengan Allah dan menerima 2 loh batu. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang hebat, bukanlah bangsa yang sempurna, tetapi bangsa yang penuh dengan kecacatan, bangsa yang penuh dengan pengkhianatan, bangsa yang hidupnya nomaden. Nomaden artinya dia tidak punya properti, dia tidak punya kekayaan, dia selalu berpindah-pindah. Bangsa yang jalannya luntang-lantung. Tetapi dipilih Tuhan, dijanjikan akan menjadi umat kepunyaannya yang kudus. Begitu pula dengan ke-12 rasul. Apakah 12 rasul ini adalah orang yang sempurna? Kita tahu 12 rasul ini kebanyakan dari mereka adalah nelayan, bukanlah orang yang terpandang. Tidak banyak dari mereka yang bisa baca tulis, bahkan berhitung. Itu pun hanya ada 1. Kemudian lagi, dari ke-12 rasul ini, mereka bukan orang yang taat setia penuh. Bahkan ada yang mengkhianati Yesus, ada yang menyangkal Yesus 3 kali, bahkan lari ketika Yesus disalibkan. Mereka tidak berani di hadapan Yesus ketika Yesus disalib. Tetapi ke-12 rasul ini merupakan orang pilihan Yesus atau pilihan Allah. Sama seperti bangsa Israel, bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih Allah untuk menjadi umat kepunyaannya. Sama seperti 12 rasul dipilih secara khusus, orang pilihan Allah untuk mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan dan kebangkitan Kristus. Lalu bagaimana dengan sudut pandang dari Allah tentang orang pilihan itu? Allah memilih ternyata bukan atas apa yang ada dalam diri kita atau apa yang kita miliki. Pertama-tama Allah memilih oleh karena kasih. Dikatakan dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus mengatakan kepada kita,
bahwasanya Allah telah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita yang masih berdosa. Itu semua pertama karena kasih. Dan yang kedua, ketika Allah memilih, itu berarti Allah mempercayakan sesuatu kepada kita. Sama seperti bangsa Israel ketika dipilih Allah. Allah mempercayakan mereka menjadi suatu tempat yang kudus. Sama seperti 12 rasul dipilih Allah karena mereka punya peran untuk mewartakan kabar sukacita dan kebenaran tentang Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua umat Kristiani merupakan umat pilihan Allah. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, yang percaya akan Kristus, sudah dipilih untuk menjadi umat kesayangannya. Maka setiap dari kita dipilih Allah pertama-tama oleh karena kasih. Dan Allah mengasihi kita sejak kita masih jatuh dalam dosa. Sekalipun kita masih berkubang dan berkutat pada dosa yang sama, rahmat dan cinta kasih Allah tidak pernah hilang dalam diri kita. Dan yang kedua, Allah memilih kita karena percaya pada kita masing-masing. Saudara-saudari mungkin dalam perjalanan hidup masing-masing pernah mengalami panggilan Allah. Entah itu pengalaman rohani yang sangat menyentuh, atau pengalaman kebenaran, atau bahkan lewat pengalaman penderitaan, saudara-saudari merasakan disentuh oleh kasih Allah. Dan akhirnya saudara-saudari menyadari kalau memang Allah mengasihi perjalanan hidup saudara-saudari. Maka saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan pada hari Minggu ini, kita semua mau disadarkan kembali sebagai umat pilihan Allah. Yang mana Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu semenjak kita masih jatuh dalam dosa. Kita semua diberikan kepercayaan iman akan keselamatan pada Kristus yang sungguh bangkit dan sungguh nyata menyelamatkan. Maka ketika kita hidup di dunia, hidup kita bukanlah hidup yang biasa-biasa saja. Kita pun sama seperti dengan ke-12 rasul. Kita dipercayakan tugas untuk mewartakan kasih dan kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Kita mungkin tahu istilah iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka saudara-saudari yang telah dibaptis, yang sudah menerima Kristus, sudah punya benih-benih iman dalam dirinya. Akan tetapi benih iman itu tidak akan berbuah kalau saudara-saudari tidak berbuat sesuatu atas hidup Anda. Maksudnya apa, Romo? Maksudnya mungkin kita punya iman yang kuat, berdoa yang kuat, tapi kita tidak melakukan kebaikan atau melakukan kebenaran atau melakukan apapun untuk Allah. Para rasul diberikan kepercayaan, diberikan potensi, diberikan talenta, diberikan kemampuan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, mengusir setan-setan, mengampuni dosa. Tapi para rasul tidak tinggal diam. Para rasul berkelana kemana-mana melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Semua talenta dan rahmat yang diberikan kepada para rasul, rasul-rasul menjalankannya kecuali Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Maka dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia menjual Yesus. Nah kita sebagai umat beriman pun juga sama. Diberikan talenta, diberikan potensi, diberikan rahmat, diberikan berkat dalam hidup kita. Tapi apa yang kita lakukan atas talenta, potensi, dan berkat yang kita miliki? Apakah kita menggunakan talenta dan berkat serta potensi yang kita miliki untuk melayani diri sendiri? Ataukah kita kembalikan kepada Allah sebagai ungkapan syukur kita sebagai umat Kristiani yang baik? Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memiliki iman, kita diajak untuk menghidupi iman itu secara nyata, dengan tindakan yang nyata. Secara sederhananya adalah
hiduplah dalam kasih dan damai. Setiap kali Yesus menampakkan diri setelah bangkit, Yesus selalu berkata, damai bagimu. Begitu pula harusnya menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristiani, membawakan damai kepada setiap orang yang kita temui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghidupi iman itu berarti kita mau bertindak untuk gereja yang Kristus bangun, untuk gereja yang Kristus dirikan. Ketika kita diajak untuk aktif dalam kegiatan hidup menggereja, itu merupakan salah satu upaya bagaimana kita mengaktualisasikan hidup beriman kita. Bagaimana kita mengaktualisasikan apa yang Kristus perintahkan untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk memiliki kesabaran, dan untuk memberikan contoh keteladanan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga lewat bacaan pada hari Minggu ini boleh mengingatkan kita semua sebagai umat Allah yang dipilih, yang diberikan rahmat, yang diberikan potensi, yang diberikan berkat. Untuk melakukan semuanya itu sebagai sebuah bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas apa yang kita boleh terima. Jangan sampai kita menggunakan rahmat dan potensi kita malah sebaliknya atau seperti Yudas. Yudas menjual Yesus. Apakah kita menggunakan rahmat dan potensi kita untuk menjual Yesus juga? Atau menjual iman kita? Atau menjual saudara-saudari kita? Atau menjual sahabat-sahabat kita? Semoga kita boleh disadarkan lewat permenungan sabda pada pagi hari ini, bahwasanya kita adalah umat Allah yang terpilih. Karena kalau Allah yang memilih, Allah pasti tidak akan menempatkan saudara-saudari semua dalam situasi neraka. Ketika sudah dipilih Allah, Allah mengharapkan orang-orang yang dipilih berada bersamanya dengan Bapa dalam kerajaan surga dan dalam kemuliaan. Itu janji yang diberikan oleh Kristus kepada kita semua. Tuhan memberkati kita.